Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hai semuanya. Kami dari kelompok 7 pengembangan literasi digital akan menyampaikan tentang model-model pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, saya Husna Aulia Darajah dengan NIM A1B3210005. Baik, di sini kami akan menyampaikan tentang model-model pembelajaran. Nah, yang pertama ini ada berbasis ICT. Yang kedua, learning. Yang ketiga, teaching aids. Yang keempat, mobile learning. Dan yang kelima, ada CBI atau media presentasi. Baik, kali ini di sini yang akan saya sampaikan, yakni yang pertama yaitu model pembelajaran berbasis ICT. ICT adalah Information and Communication Technology atau bisa dikenal dengan TIC, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Jadi ICT ini adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik pengolahan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya. Jadi hubungan komputer dengan manusia dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Perkembangan ICT membawa dampak yang luar biasa terhadap berbagai sisi kehidupan umat manusia, termasuk dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang selama ini hanya mengandalkan interaksi antar guru dan siswa di dalam kelas, saat ini berubah menjadi pembelajaran dari berbagai sumber. Pendekatan pembelajaran tradisional yang mengandalkan guru semata sebagai sumber belajar yang disebut dengan teaching center sekarang sudah berubah menjadi student center yang lebih berpusat pada siswa. Pembelajaran ICT ini merupakan pembelajaran yang berbasis komputer dan multimedia. ICT sebagai suatu media dalam pendidikan juga mempunyai sebuah kecenderungan yang mampu mendorong minat peserta didik dan juga memberi manfaat yang banyak terhadap proses pembelajaran. Baik, selanjutnya itu tentang tujuan dan fungsi dari model pembelajaran berbasis ICT. Jadi, ICT ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Fungsi ICT dalam pendidikan yakni sebagai sumber belajar, alat bantu belajar, fasilitas belajar, standar kompetensi, atau sistem administrasi, atau pendukung keputusan, ataupun sebagai infrastruktur. Pengembangan pembelajaran berbasis ICT merupakan sebuah bentuk penyajian bahan belajar mandiri yang disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran. Tentunya yang disajikan dalam format elektronik, di mana setiap kegiatan pembelajaran di dalamnya dihubungkan dengan tautan atau link. Ya, seperti kita Zoom meeting, pasti akan ada share linknya, ada kode untuk masuknya, sebagai navigasi yang membuat peserta didik menjadi lebih interaktif dengan program. Dilengkapi dengan penyajian video tutorial, animasi, dan audio untuk memperkaya pengalaman belajar. Jadi sekarang ini biasanya guru-guru itu men-share link dari YouTube agar anak muridnya bisa melihat videonya, audionya, tutorial, walaupun secara animasi, walaupun secara orang langsung yang menyampaikan gitu. Jadi belajar tuh menjadi lebih asik.
Nah, baik. Selanjutnya juga, tadi kita sudah membahas tentang tujuan dan fungsi dari pembelajaran berbasis ICT. Sekarang kelebihannya nih, kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran berbasis ICT. Jadi, kemajuan ICT ini tidak dapat lepas dari teknologi komputer. Hal ini ditunjukkan oleh pesatnya perkembangan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, serta aplikasinya dalam berbagai bidang seperti pendidikan, dunia usaha, dan perkantoran, dan sebagainya. Jadi, salah satu perkembangan teknologi komputer dan salah satu perkembangan teknologi komputer adalah teknologi jaringan komputer dan internet. Teknologi ini mampu menyambungkan hampir semua komputer yang ada di dunia. Hebat ya? Ya, inilah luasnya jaringan internet. Sehingga kita tuh bisa saling berkomunikasi ataupun bertukar informasi. Bentuk pertukaran informasi ini dapat berupa data teks atau gambar-gambar gitu, gambar yang bergerak dan ada suaranya mungkin seperti video. Nah, perkembangan ICT ini telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini hendaknya berlangsung secara interaktif, aktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik nih, para murid untuk berpartisipasi lebih aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Proses pembelajaran harus melibatkan banyak pihak yang diseimbangi oleh perkembangan teknologi untuk mempermudah dalam tercapainya suasana tertentu dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik nyaman dalam belajar. Jadi teknologi pembelajaran ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis teknologi dapat berjalan secara efektif dan terkontrol. Di sini pengajar bukan hanya sebagai pengajar, tapi di sini juga sebagai fasilitator pembelajar terhadap peserta didik. Mungkin pembelajaran berbasis ICT ini tidak selamanya selalu mempunyai kelebihan, tapi juga memiliki kekurangan dalam penerapannya. Beberapa faktor gitu yang mempengaruhi dalam penerapan pembelajaran ICT di sekolah ataupun perguruan tinggi misalnya adalah kemampuan sekolah ataupun perguruan tingginya yang kurang mampu gitu dalam menghadirkan pembelajaran berbasis ICT. Dan juga kemampuan sumber daya manusia dan lingkungan sosial. Jadi dengan demikian itu perlu ada pengembangan model pembelajaran yang termuat di dalam RPP berbasis ICT untuk meningkatkan motivasi belajar sesuai dengan era revolusi industri yakni 4.0 atau mungkin sekarang sudah memasuki 5.0. Nah, jadi penerapan ICT ini memiliki keunggulan tersedianya informasi secara luas. Jadi kan pasti kalau misalnya semua pakai internet, pasti informasi dan lain sebagainya itu akan tersebar secara cepat, langsung luas. Karena di mana-mana sekarang orang itu pasti menggunakan internet secara luas, cepat, dan tepat. Adanya kemudahan ini dalam proses pembelajaran dan dukungan teknologi untuk memudahkan proses belajar mengajar. Penerapan ICT juga memiliki keunggulan khas, yaitu tidak terbatasi oleh tempat dan waktu. Ya benar kan? Jadi seluruh orang di dunia ini bisa mengakses informasi,
yang informasi ada di negara mana misalnya, karena kita informasi itu tidak hanya mengakses untuk Indonesia saja, pasti ada untuk luar negeri gitu. Nah, selanjutnya ini akan menyampaikan tentang contoh-contoh pembelajaran dari yang berbasis ICT. Jadi contohnya itu ada pengajaran maya. Pengajaran maya itu seperti proses pembelajaran, proses pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet atau istilahnya yang lebih populer itu biasanya disebut sekarang tuh e-learning ya, e-learning. Nah, e-learning itu merupakan salah satu mode pembelajaran yang menggunakan media khususnya internet. Jadi dengan e-learning ini memungkinkan terjadinya proses pembelajaran mengajar jarak jauh. Kita nih sebagai mahasiswa nih tentu sudah tahu kan bagaimana cara menggunakan e-learning. Apa saja yang ada di dalam e-learning itu. Kita nih sebagai mahasiswa kan sudah praktek, pasti kan sudah tahu. Jadi e-learning ini nih kita nggak mesti ada di kelas ataupun ada di ruangan tertentu. Jadi kayak untuk berkumpul, namanya seperti ke sekolah ataupun ke kampus, kita tidak perlu seperti itu. Kita bisa membuka e-learning di rumah, mempelajari pelajaran yang ada di e-learning itu di rumah, tidak mesti ke sekolah ataupun ke kampus. Jadi e-learning ini merupakan dasar dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan TIK. Jadi dengan e-learning murid ataupun mahasiswa itu tidak perlu ke kampus ataupun ke sekolah seperti yang tadi sudah bilang. Jadi hanya cukup membuka e-learning, pasti di sana sudah ada dari gurunya ataupun dari dosennya yang telah menyampaikan untuk pembelajaran hari ini gitu. Nah, dengan e-learning juga kita tuh bisa mempersingkat waktu gitu. Target waktunya tuh bisa di ini kan maksudnya bisa dipersedikit, jadi nggak membuang-buang waktu gitu, dan biayanya juga hemat gitu, nggak harus dikeluarkan dengan yang mahal-mahal. Dan e-learning ini mempermudah interaksi antara murid ataupun mahasiswa dengan guru ataupun dosennya, dengan pengajar maupun sesama muridnya gitu. Jadi murid nih dapat saling tukar informasi dan dalam mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Kan kalau misalnya di sekolah, oh hanya di sekolah saja. Kalau menggunakan e-learning, kita dapat mengulang lagi, kita dapat melihat tadi belajar apa, oh tentang ini. Nah, kita pelajari lagi, ini begini-begini gitu. Karena jejak internet itu tidak pernah hilang. Selanjutnya, e-learning ini nih kondisinya nih membuat para siswa ataupun mahasiswa ini lebih menetapkan penguasaannya itu terhadap materi pembelajaran. Jadi memantapkan, lebih semangat gitu. Jadi selain e-learning juga potensi ICT ini ataupun TIK dalam pembelajaran itu ada memanfaatkan e-laboratory ataupun e-library. Jadi adanya laboratorium virtual ataupun virtual lab jadi memungkinkan guru ataupun murid dapat belajar menggunakan alat-alat laboratorium ataupun praktikum, tidak harus ke laboratorium secara fisik. Jadi bisa secara online, secara virtual gitu. Jadi nggak harus nih mahasiswa dengan dosen tidak harus ke laboratorium langsung. Bisa belajar virtual. Dan untuk e-library seperti perpustakaan elektronik, perpustakaan online itu sudah banyak. Bagi sekarangnya udah zaman yang serba online gitu. Jadi ada. Kita nih mahasiswa sudah tahu kalau mencari referensi, mencari jurnal ataupun artikel yang menyangkut tentang pembelajaran itu pasti sudah banyak di perpustakaan-perpustakaan elektronik, perpustakaan-perpustakaan online itu. Sekarang ini
udah menjangkau gitu, beberapa sumber buku yang tak terbatas. Bisa diakses tanpa harus kita enak, bisa diakses tanpa harus membeli sumber belajar tersebut. Ya, pasti dari semuanya itu ada dampak negatif dan dampak positifnya pasti ya. Namanya semua yang dilakukan itu ada dampak positif dan negatifnya. Nah, jadi beberapa aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang dalam pembelajarannya berbasis ICT, yaitu e-learning, tadi saya bilang, e-library, laboratorium virtual tadi. Ya, itu merupakan pembelajaran berbasis ICT. Oke. Perkenalkan, nama saya Indah Islamia dengan NIM A1B321011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran, yang salah satunya yaitu e-learning. Langsung saja kita masuki pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian e-learning. E-learning merupakan konsep atau metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital. Di samping itu, para pakar pendidikan mendefinisikan e-learning sebagai proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip pembelajaran yang dipadu dengan teknologi. Atau dengan kata lain, sistem pembelajaran tidak menitik beratkan pada pertemuan tatap muka langsung antara peserta pelatihan dan pengajar di dalam kelas, melainkan melalui proses digital yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang karakteristik e-learning. Dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang menjadi karakteristik utama dari e-learning. Karakteristik pertama, apabila kita merujuk dari segi epistemologi atau bahasa secara harfiah dari e-learning sendiri, yang berarti pembahasan elektronik atau online, maka bisa dikatakan metode ini memanfaatkan jasa teknologi elektronik dan digital. Yang kedua, karakteristik dari e-learning adalah mengenal bahan ajarnya. Bahan ajar dalam e-learning biasanya berupa bahan ajar yang bersifat mandiri dalam bentuk digital. Kemudian bahan tersebut disimpan dalam sebuah sistem komputasi, artinya bisa diakses oleh para pengajar maupun peserta latihan, dimanapun dan kapan saja. Tidak hanya itu saja, karakteristik e-learning dapat memanfaatkan jadwal pembelajaran, membuat kurikulum, dan sistem administrasi pendidikan yang bisa diakses setiap saat melalui jaringan internet. Nah, masuk pembelajaran yang ketiga, yaitu manfaat dari e-learning. Terdapat 3 manfaat dari e-learning. Yang pertama yaitu efisiensi biaya. E-learning tersebut memberi efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggaraannya, efisiensi penyediaan sarana, serta juga fasilitas fisik untuk dapat belajar, serta juga efisiensi biaya bagi pembelajar ialah biaya transportasi serta akomodasi. Yang kedua yaitu fleksibel. E-learning tersebut memberi fleksibilitas dalam memilih waktu, serta juga tempat untuk dapat mengakses perjalanan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu belajar mandiri. E-learning tersebut memberi kesempatan bagi pembelajar dengan secara mandiri, memegang seluruh kendali atas keberhasilan dalam proses belajar. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh situs dari e-learning. Terdapat banyak sekali contoh situs dari e-learning, namun hanya 4 yang dapat saya sebutkan. Yang pertama yaitu Codecademy, yang kedua Khan Academy, yang ketiga Coursera, dan yang keempat Open Culture.
Langsung saja, yang pertama yaitu Codecademy. Apa itu Codecademy? Codecademy merupakan contoh website e-learning yang menawarkan pembelajaran program sains, data, dan pemrograman software yang sebagian besar berkaitan dengan website untuk semua umur. Website Codecademy memungkinkan siswa untuk memilih pembelajaran dan memberikan pembelajaran yang tepat agar dapat diterapkan dalam pekerjaan mereka. Yang kedua yaitu Khan Academy. Khan Academy adalah salah satu website pembelajaran online yang menawarkan sumber belajar gratis dengan banyak mata pelajaran untuk segala usia dan alat gratis untuk guru atau orang tua untuk memantau kemajuan dan melatih siswa. Tentunya Khan Academy telah memiliki daya tarik bagi anak muda untuk belajar dan juga menjadi pilihan bagi orang dewasa untuk meningkatkan keterampilan teknis mereka. Yang ketiga yaitu Coursera. Coursera adalah situs pembelajaran yang menawarkan kelas gratis kepada siswa dengan berbagai topik. Lebih dari 100 mitra yang berasal dari universitas terkenal dari lebih dari 20 negara dan juga terdapat mitra non-universitas. Situs Coursera juga menyediakan sertifikat-sertifikat sebagai opsi berbayar, ditambah spesialisasi yang mengelompokkan kursus terkait bersama dalam urutan yang disarankan. Yang keempat, yang terakhir yaitu Open Culture. Open Culture adalah situs yang menyediakan pendidikan online gratis yang dikuratori. Peserta dapat mendaftar untuk mengambil kelas pada berbagai pelajaran yang ditawarkan oleh berbagai perguruan tinggi dan universitas. Website ini dirancang untuk memberikan akses kepada siswa di segala usia untuk belajar online, bahkan program sertifikasi berbasis internet. Dan memasuki pembahasan terakhir yaitu tentang kelebihan dan kekurangan e-learning. Langsung saja, yang pertama itu kelebihan. Yang pertama, lebih mudah untuk diserap. Artinya ialah menggunakan fasilitas multimedia yang serupa untuk suatu gambar, teks, animasi, suara, dan juga video. Yang kedua yaitu jauh lebih efektif di dalam biaya. Artinya ialah tidak perlu instruktur, tidak perlu juga minimum audiensi, dapat di mana saja dan lain sebagainya. Yang ketiga jauh lebih ringkas. Artinya ia tidak banyak mengandung formalitas kelas, langsung ke dalam suatu pokok bahasan mata pelajaran yang sesuai kebutuhan. Yang keempat yaitu tersedia dalam 24 jam per hari. Artinya ialah penguasaan dalam materi tergantung pada semangat dan juga daya serap siswa. Bisa dimonitor, bisa diuji dengan tes. Selanjutnya yaitu kekurangan dari e-learning. Yang pertama yaitu kurangnya suatu interaksi antara pengajar serta juga pelajar, atau juga bahkan antar pelajar itu sendiri. Yang kedua yaitu kecenderungan tersebut dapat mengabaikan aspek akademik atau juga aspek sosial, dan juga sebaliknya membuat tumbuhnya aspek bisnis atau juga komersial. Yang ketiga itu proses belajar mengajar tersebut cenderung ke arah suatu pelatihan daripada pendidikan itu sendiri. Saya Muhtadi Ahmad Marzuki ingin mempresentasikan mengenai Teaching Aids. Teaching Aids merupakan media bahan ajar guru yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Teaching Aids diharapkan mampu mempermudah kinerja guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Kegunaan Teaching Aids
dalam proses pembelajaran sebagai berikut. A. Pedoman bagi guru dan siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. B. Dapat membuat materi pembelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret nyata, sehingga mudah diterima siswa. C. Informasi pelajaran yang disajikan dengan tepat akan memberikan kesan yang mendalam pada diri siswa. D. Mengatasi sikap pasif siswa, menjadikan lebih interaktif, kreatif, dan aktif. E. Mentransmisikan pesan-pesan pembelajaran lebih konstruktif dan menarik. Konsep Teaching Aids. Teaching Aids merupakan program MPI yang baru dikembangkan dan didesain khusus sebagai alat bantu guru untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Teaching Aids ini digunakan dalam pembelajaran klasikal. Teaching Aids ini diharapkan cukup mumpuni untuk diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Media pembelajaran tutorial dengan bantuan komputer untuk mendukung bahan ajar guru yang disampaikan di kelas. Informasi atau pesan berupa suatu konsep 104 disajikan di layar komputer dengan teks, gambar, grafik, dan animasi. Pada saat yang tepat, siswa dapat memahami, menginterpretasi, dan menyerap konsep itu. Dengan simulasi, materi dapat ditata dan diatur sehingga penyerapan materi lebih mendalam. Dengan teaching aids berbasis multimedia, materi pengetahuan dapat dikuasai siswa dengan cepat dan siswa memiliki motivasi untuk belajar karena berisi teks, gambar, animasi, interaksi, dan simulasi, sehingga hasil belajar siswa mampu meningkat. Penyusunan program model teaching aids berbasis multimedia pada mata pelajaran PTD ini melalui beberapa tahap prosedur kerja. Sebagai tahap awal adalah proses analisis potensi masalah dan kebutuhan yang meliputi pemilihan materi, penentuan pemakai user, dan penentuan indikator program. Pada teaching aids, terdapat satu folder penyimpanan yang di dalamnya terdapat 1. Petunjuk pemanfaatan, 2. RPP guru mapel, 3. Buku ajar mapel, 4. File-file, .swf bahan ajar desain web, dan 5. Video langkah-langkah desain web. Software yang digunakan untuk membuat aplikasi program teaching aids berbasis multimedia dalam penelitian ini adalah Macromedia Flash 8.0 dan file tersimpan dalam bentuk ekstensi FLA dan SWF. Bahan ajar ini tersusun secara urut dan terdiri atas beberapa file materi desain web. File-file materi desain web tersebut adalah pengenalan contoh web, mengakses front page, pengenalan fungsi menu dan ikon front page, membuat homepage, dan insert picture. Teaching aids berbasis multimedia ini digunakan dalam pembelajaran klasikal karena peran guru dalam kelas adalah yang utama. Pembelajaran 105 klasikal cenderung digunakan oleh guru apabila dalam proses belajarnya lebih banyak untuk penyajian materi dari guru. Penyajian lebih menekankan untuk menjelaskan sesuatu materi yang belum diketahui atau dipahami siswa. Alternatif metodenya cenderung dengan metode ceramah dan tanya jawab bervariasi atau metode lain yang memungkinkan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran. Pembelajaran klasikal akan memberikan kemudahan bagi guru dalam mengorganisasi materi pelajaran karena dalam pembelajaran klasikal secara umum materi pelajarannya akan seragam diserap oleh siswa baik urutan maupun ruang lingkupnya. Proses pembelajaran klasikal dapat membentuk kemampuan siswa dalam menyimak atau mendengarkan dan membentuk kemampuan dalam bertanya. Motivasi dan membangkitkan perhatian siswa sangat penting dalam pembelajaran klasikal. Karena pembelajaran klasikal ini akan berhasil apabila ada keterkaitan antara stimulus dan respon dalam proses belajar mengajar. Intinya, demi kelancaran proses belajar mengajar, keterkaitan antara guru dan murid itu sangat penting. Guru menerangkan dan siswa harus aktif. Karena di dalam proses belajar mengajar harus terdapat hubungan timbal balik. Mobile learning atau m-learning merupakan sebuah model pembelajaran yang mengadopsi perkembangan teknologi seluler dan perangkat handphone atau HP.
yang dimanfaatkan sebagai sebuah media pembelajaran. M-Learning dikembangkan dengan format multimedia yang menyajikan teks, gambar, audio, dan meminimalkan video dan animasi karena alasan keterbatasan content size agar mudah diakses melalui HP, sehingga menjadi bahan belajar yang menarik dan mudah dipahami. M-Learning adalah model pembelajaran alternatif yang memiliki karakteristik tidak tergantung pada tempat dan waktu. M-Learning diharapkan dapat menjadi sumber belajar alternatif yang dapat meningkatkan efisien dan efektivitas proses dan hasil belajar peserta didik di Indonesia dan di masa depan. Istilah M-Learning atau mobile learning merujuk pada penggunaan perangkat genggam seperti PDA, ponsel, laptop, dan perangkat teknologi informasi yang akan banyak digunakan dalam belajar mengajar. Dalam hal ini, kita fokuskan pada perangkat handphone atau telepon genggam. Tujuan dari penggunaan mobile learning sendiri yaitu yang pertama proses belajar sepanjang waktu, long life learning. Yang kedua, siswa atau mahasiswa dapat lebih efektif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menghemat waktu. Karena apabila diterapkan dalam proses belajar, maka mahasiswa atau siswa tidak perlu harus ke sekolah dan hadir di kelas hanya untuk mengumpulkan tugas. Cukup tugas tersebut dikirim melalui aplikasi. Pada mobile phone, yang secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas proses belajar itu sendiri. Fungsi dan manfaat M-Learning yang pertama sebagai suplemen atau tambahan yang sifatnya pilihan atau opsional. Yang kedua itu pelengkap atau komplemen. Yang ketiga itu pengganti, substitusi. Perkenalkan, saya Zilparaida akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran media presentasi. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa media telah dikenal sebagai alat bantu mengajar, baik pada jenjang persekolahan, perguruan tinggi, maupun diklat yang seharusnya dimanfaatkan oleh guru atau instruktur. Namun, sering kali terabaikan, tidak dimanfaatkannya media dalam proses pembelajaran dan pelatihan. Pada umumnya, disebabkan oleh berbagai alasan, seperti waktu persiapan mengajar terbatas, sulit mencari media yang tepat, biaya yang tidak tersedia, atau alasan lain. Hal tersebut sebenarnya tidak perlu muncul apabila pengetahuan akan ragam media, karakteristik, serta kemampuan masing-masing diketahui oleh para instruktur. Dengan begitu, media sebagai alat bantu mengajar berkembang sedemikian pesatnya sesuai dengan kemajuan teknologi pada zaman saat ini. Semoga media pembelajaran berbasis presentasi ini bisa dilaksanakan oleh semua pendidik, meskipun sebagian besar tenaga pendidik masih ada yang belum bisa membuat media berbasis presentasi, tapi setidaknya bisa menerapkan media berbasis presentasi di kelas yang telah disediakan, supaya siswa juga lebih tertarik mengikuti pembelajaran. Selama ini, kebanyakan tenaga pendidik masih menggunakan papan tulis sebagai media pembelajaran setiap menyajikan pelajaran. Tapi, dengan adanya media pembelajaran berbasis presentasi ini, semoga guru-guru di Indonesia bisa menerapkan baik dalam proses pembelajaran maupun dalam melakukan presentasi-presentasi yang lain, seperti seminar, presentasi laporan, dan lain sebagainya. Baiklah, berikut adalah beberapa contoh media presentasi visual yang sering digunakan. Yang pertama yaitu ada LCD TV atau monitor. LCD TV ini memiliki keunggulan yaitu harganya relatif murah, mudah dioperasikan, tidak banyak memakan tempat, terdapat beberapa ukuran sesuai dengan kebutuhan, serta dilengkapi dengan audio. Adapun kekurangannya yaitu tidak bisa digunakan untuk ruangan yang besar, contohnya seperti auditorium, ruangan seminar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada proyektor. Proyektor ini digunakan untuk media presentasi karena dapat menampilkan gambar menjadi lebih besar untuk menyambungkan laptop maupun PC. Dapat menggunakan USB. Proyektor ini sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu proyektor biasa. Proyektor biasa ini memiliki keunggulan yaitu fleksibel, bisa digunakan dimanapun, dan harganya relatif murah.
Adapun kekurangannya yaitu mengatur ulang ketika digunakan di tempat yang berbeda, cepat panas, tingkat kontras warna lebih rendah. Yang kedua yaitu ada short throw. Short throw ini memiliki keunggulan, yaitu gambar yang dihasilkan cukup tajam karena jarak tembak cukup pendek, tidak membutuhkan banyak tempat, dan fleksibel. Adapun kekurangannya, tidak dapat digunakan pada ruang yang besar dan harganya relatif mahal. Yang ketiga yaitu ada real projection. Real projection ini memiliki keunggulan, yaitu jangkauan cukup luas, gambar yang dihasilkan tajam, dan serta kekurangannya yaitu cahaya di depannya mempengaruhi kualitas gambar, harga dan perawatannya cukup mahal. Yang ketiga yaitu ada screen. Screen ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil proyeksi dari proyektor. Screen ini tersendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada portable screen. Portable screen memiliki keunggulan yaitu dapat diatur dan ditempatkan sesuai kebutuhan. Adapun kekurangannya memakan cukup banyak tempat ketika digunakan. Yang kedua yaitu ada killing screen. Killing screen ini memiliki keunggulan yaitu minimalis, fleksibel, dan lebih hemat tempat. Adapun kekurangannya yaitu jika tidak berhati-hati sering macet dan cepat rusak. Yang ketiga yaitu ada pixel screen. Pixel screen ini memiliki keunggulan yaitu ukuran screen bisa kostum sesuai dengan kebutuhan. Adapun kekurangannya tidak bisa diatur atau dipindah-pindahkan. Yang keempat yaitu ada interactive projector. Adapun keunggulannya yaitu presentasi lebih hidup, dapat menulis secara manual pada layar, tidak memerlukan banyak tempat, resolusi gambar tinggi. Adapun kekurangannya, harganya relatif mahal, serta perawatannya juga mahal. Yang kelima yaitu ada wall screen. Wall screen ini memiliki keunggulan, yaitu tingkat kontras yang lebih tinggi dibandingkan dengan LCD TV, memiliki fitur atau pemrosesan gambar digital, dan dapat digunakan pada outdoor. Adapun kekurangannya yaitu harganya yang cukup mahal dan membutuhkan tempat yang luas. Selanjutnya, prinsip pengembangan media presentasi untuk pembelajaran. Beberapa prinsip untuk pembelajaran yaitu harus dikembangkan sesuai dengan prosedur pengembangan instruksional. Yang kedua, harus diingat bahwa media presentasi berfungsi sebagai alat bantu untuk mengajar. Yang ketiga, pengembangan media presentasi selayaknya mempertimbangkan atau menggunakan secara maksimal segala potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh jenis media presentasi itu. Dan yang terakhir, prinsip kebenaran materi dan kemenarikan sajian materi yang disajikan harus benar substansinya dan disajikan secara menarik. Baiklah, berikut ada tujuan dan manfaat presentasi. Tujuan media berbasis presentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan. Maksudnya ya, presentasi berisi informasi yang akan disampaikan kepada orang lain. Presentasi semacam ini sebaiknya menyampaikan informasi secara detail dan jelas, sehingga orang dapat menerima informasi dengan baik dan tidak salah persepsi terhadap informasi yang diberikan tersebut. Yang kedua, yaitu ada meyakinkan. Maksudnya, presentasi ini berisi informasi, data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis sehingga meyakinkan orang atas suatu topik tertentu. Kontradiksi dan ketidakjelasan informasi dan penyusunan yang tidak logis akan mengurangi keyakinan orang atas presentasi yang diberikan. Yang ketiga, yaitu membujuk. Maksudnya, presentasi ini yang berisi informasi, data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis agar orang mau melakukan sesuatu, aksi, atau tindakan. Presentasi dapat berisi bujukan atau rayuan yang disertai dengan bukti-bukti, sehingga orang merasa tidak ragu dan yakin untuk melakukan suatu tindakan. Yang keempat yaitu ada menginspirasi. Maksudnya, presentasi ini yang berusaha untuk membangkitkan inspirasi orang. Dan yang terakhir, yang kelima, menghibur. Maksudnya di sini, presentasi yang berusaha untuk memberi kesenangan pada orang melalui informasi yang kita berikan. Berikut, manfaat media berbasis presentasi, yaitu
Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu tenaga dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dan sumber belajar atau guru. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Yang kelima, memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Dan yang keenam, proses pembelajaran mengandung 5 komponen: guru, bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa, dan tujuan pembelajaran. Baiklah, selain tujuan dan manfaat, media presentasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa pembuatan media presentasi sangat penting bagi para guru dan proses belajar mengajar. Guru tidak lagi harus menulis di papan tulis, melainkan cukup dengan menampilkan media presentasinya yang telah dibuat di PowerPoint. Media presentasi memiliki kelebihannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, dan video, sehingga bisa terlihat lebih menarik. Yang kedua, dapat menjangkau kelompok banyak. Yang ketiga, tempo dan cara penyajiannya bisa disesuaikan. Yang keempat, penyajiannya masih bisa bertatap muka. Dan yang kelima, dapat digunakan secara berulang-ulang. Berikut kekurangan atau kelemahan media presentasi. Yang pertama yaitu ketergantungan arus listrik sangatlah tinggi. Yang kedua, media pendukungnya cukup mahal. Yang ketiga, penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi, atau bisa dikatakan penyaji harus menguasai betul materinya. Yang keempat, masih sangat terbatas guru yang mampu membuat media presentasi. Dan yang terakhir, disajikan hanya dalam bentuk teks dan kebanyakan hanya bentuk animasi-animasi gambar saja.